Pemilihan umum telah menipu kita, seluruh rakyat dipaksa gembira. Hak demokrasi pura-pura, rakyat kita belum merdeka. Pilihlah wakilmu yang suka memperdaya, perusak amanah yang setia. Di bawah undang-undang negara Konoha, kita menuju ke penipuan umum. Konoha ini loh, Konoha ya. Negara mengalami bencana itu gara-gara kebodohan para pemilih. Alasan kenapa Socrates membenci demokrasi, karena orang bodoh dibolehkan untuk memilih. Memimpin kapal aja itu nggak boleh sembarangan. Yang ada cilaka, tenggelam itu kapal. Apalagi pemilihan umum, pemimpin negara, nggak boleh ngasal. Sedangkan orang bodoh memilih dengan asal. Asal dikasih duit, asal paling banyak balihonya, asal dibohongin media, asal populer, asal dia suka tanpa ada alasan yang logis. Coba aja buktiin sendiri. Jadi memilih pemimpin negara itu seharusnya nggak boleh sembarangan orang. Harus orang yang pinter, paham, dan kompeten. Bukan berarti orang yang sekolahnya tinggi. Karena sekolah dan edukasi itu beda. Banyak orang yang sekolahnya tinggi tapi masih bodoh, IQ-nya masih di bawah suhu ruangan. Jadi selama masih banyak pemilih yang ngasal, jangan heran nanti negaranya akan asal-asalan. Karena memang gak semua orang bisa dan mampu memilih siapa nakoda kapal. Apalagi pemimpin negara, gak bisa sembarangan. Kalau mau hasilnya gak sembarangan. Tapi gue tetap optimis, suatu saat Indonesia akan terpilih pemimpin yang berakhlak baik, cerdas, tegas, dan adil. Kalau rakyatnya cerdas juga dalam memilih, gak asal-asalan. Nah, gue jadi inget ya kata-kata Bung Rocky Gerung. Konstitusi menyuruh kepala negara untuk mencerdaskan dan menyehatkan rakyatnya. Dengan kecerdasan rakyatnya sehingga rakyat itu mau berpikir kritis kepada pemerintahnya. Nah, ketika ada pemilihan umum begini, jika masyarakatnya kritis, tentu masyarakat pun akan bisa memilih yang terbaik dan tidak asal-asalan memilih ya. Memilih karena memang benar-benar tahu yang dipilih gitu ya. Sesuai dengan fakta, kenyataan, track record yang ada. Tapi kenyataannya ya seperti itu teman-teman semua. Oke teman-teman semua, ini ada video dari Pak Jokowi, statement Pak Jokowi mengenai mengatakan jika ada kecurangan laporkan saja ke Bawaslu. Ini dia videonya. Janganlah teriak-teriak curang, ada bukti langsung bawa ke Bawaslu. Janganlah berkata curang, kalau ada kecurangan laporkan ke Bawaslu. Ya memang itulah pernyataan normatif yang harus disampaikan oleh seorang presiden ya. Gitu. Saya adalah pendukung Jokowi Tulen 2014-2019 ya, karena memang kinerja pemerintahnya baik sekali. Dan saya berharap bahwa Jokowi adalah seorang negarawan sejati yang meninggalkan legasi yang baik dan sebagai role model bagi bangsa Indonesia untuk memilih pemimpinnya ke depan, ya kan? Gitu. Tapi dengan pemilu kali ini, pandangan saya ke beliau berubah 180 derajat. Ternyata beliau bukan seorang negarawan, tapi seorang politikus biasa saja yang ingin anaknya memenangkan konstelasi daripada pemilu hari ini menjadi cawapres dengan cara apapun, ya. Ya bisa kita lihat dalam film Dirty Vote, menjelaskan semuanya. Dan saya harap bangsa Indonesia akan selamat dalam 5 tahun ke depan. Dengan selamat saja sudah alhamdulillah ya. Tapi kalau berharap lebih baik, saya meragukan itu. Karena apa? Kepemimpinan 02 tidak punya track record yang mendukung untuk bisa menjalankan pemerintah dengan lebih baik. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Bapak sudah menjelaskan. Nah ini untuk orang yang suka all-in dan mengatakan bahwasanya Prabowo sudah menang ya. Tunggu dulu Ferguson, belum selesai perhitungan KPU, jadi santai. Kita lihat dulu videonya. Penduduk Indonesia 280 juta, pemilih 205 juta. Yang datang ke TPS biasanya 80% saja. Berarti 165 juta orang. Kalau mau satu putaran berarti pemilihnya harus minimum 85 juta orang. Ada nggak calon yang bisa mendapat 150 juta orang dalam keadaan bersih? Tidak merampok suara rakyat. Yang bisa mencapai itu hanya orang yang mungkin memakai sistem yang curang. Tapi ini susah dicapai dalam satu putaran dapat 85 juta orang. Pak Agus Maksud, saya senang ketemu Bapak.
saya ingin tanya sebenarnya, Bapak kan dulu, saya ingat saya kan tim Prabowo juga. Bapak itu adalah tim IT-nya Prabowo 2019. Pertanyaan saya, kenapa dulu Prabowo kalah di 2019 dan seakan-akan tidak bisa ngapa-ngapain? Ya jujur, pada waktu itu Prabowo itu tidak punya saksi, sehingga kemudian tidak punya C1. Dan itu aja sebenarnya masalahnya, sehingga tidak punya rekap suara. Nah, apakah itu menyebabkan Jokowi pada saat itu KPU bersama Jokowi bisa membuat angka semaunya? Iya betul, ya karena kemudian kita tidak punya angka, maka kita nggak punya saksi. Tidak punya saksi dan kita tidak punya angka seberapa sebenarnya perolehannya, sehingga Jokowi dan KPU itu kemudian dengan seenaknya bisa membuat skenario mulai dari quick count sampai penyesuaian angka-angka di lapangan. Ya, itu. Nah, apakah cara Jokowi mengalahkan Prabowo 2019 sama yang digunakan dengan Prabowo sekarang dengan Gibran untuk mengalahkan lawannya? Saya merasakannya persis sama, mulai dari quick count klaim kemenangannya, lalu kemudian juga pola-pola yang dilakukan dengan seperti sekarang ini, ya gitu. Tetapi saya kira itu nanti akan berakhir karena beda. Sekarang ini beda. Kita itu punya C1. Kalau begitu, kita menyatakan jangan bermimpi mengulangi 2019 untuk 2024. Yes, saya yakin itu akan bisa kita rekap dan kita akan mengumumkan kemenangan karena kita punya kalau sekarang ini. C1 udah punya semua. Yes. Oke. Selamat berjuang. Alhamdulillah ya teman-teman semua. Gua semenjak denger video ini jadi merasa agak-agak gimana ya. Ya pokoknya begitulah teman-teman semua. Kita harus semangat terus pokoknya ya. Kawal terus suara. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Ketua KPU Hasyim Asyari sudah resmi meminta maaf karena sudah banyak sekali kesalahan data suara dalam sistem Sirekap. Dan Bawaslu pun sudah menegaskan bahwa satu-satunya hasil penghitungan yang dapat melegitimasi pemenang Pilpres 2024 adalah hasil hitung manual berjenjang oleh KPU dan tidak ada yang lain. Dan penghitungan ini baru akan selesai dalam waktu 35 hari. Jadi pertandingannya belum selesai. Jadi tolong sabar. Jadi dengan begini sudah jelas bahwa jangan ada lagi penggiringan opini publik dari kubu 02 dan semua pendukungnya yang menyatakan kalau Prabowo Gibran adalah pemenang Pilpres 2024. Jadi dengan begini sudah jelas bahwa ucapan selamat kepada Prabowo Gibran oleh Presiden Jokowi adalah prematur dan tidak tepat secara etika. Jangan khawatir, kami pasti akan menerima siapapun paslon yang keluar sebagai pemenang Pilpres nanti, apakah 1 putaran atau 2 putaran, asal terbukti bebas dari segala macam kecurangan dan kebusukan. Jadi tolong, jangan kalian ganggu lagi jalannya pertandingan. Jangan buat rusuh atmosfer pertandingan dengan melemparkan narasi-narasi yang menggiring opini, berteriak-teriak dan melakukan selebrasi seakan pertandingan sudah selesai dengan Prabowo Gibran sebagai pemenangnya. Biarkan kami menikmati jalannya pertandingan. Jangan ganggu wasit yang memimpin pertandingan. Jadi intinya kepada kubu 02, kepada para pendukung all in, kalian diem aja dulu. Jangan berisik. Pertandingan belum selesai. Kalian belum menang. Kalian diem dulu karena kami mau nonton pertandingannya sampai selesai. Indikasi kecurangan belum dibuktikan. Jangan kalian merusak suasana pesta demokrasi 5 tahunan ini. Oke? Semoga paham dan dapat disikapi dengan baik dan bijak oleh semuanya. Amin. Salam semangat antitesa 24. Jangan tuntut kami buat legowo. Kalau urusan belum beres mah, urusannya dulu benerin, beresin. Lagian kami mah udah dari 2014 sudah terlatih buat legowo. Tenang aja saudara, enggak? Kalau urusan udah bener, beres, clear, enggak? Lagi itu juga legowo kalau emang dia menang mah. Ntar gue bikinin video ucapan selamat. Apa susahnya? Tinggal bikinin video ucapan selamat mah. Selamat ya Pak, atas terpilihnya Bapak.
Selamat juga atas terkabulnya doa-doa Bapak dan terwujudnya cita-cita Bapak yang lama banget udah Bapak idam-idamin. Gampang itu mas saudara. Lah tapi urusan dulu beresin, urusan dulu barang bener kerjain, gitu. Lah ini mah Mekah bulan udah keragunan, nikahnya bulan udah di pelaminan, kecoba itu. Sama yang mau kondiangan. Kagak urut pisan. Gue ngeliat juga jadi malu. Gue jadi geli. Ya teman-teman semua, dari kita kalau memang nanti sudah ditetapkan pemenangnya siapapun itu, ya pasti kita akan terima dan kita juga akan menaati, karena di dalam Islam itu ya rakyat itu harus taat kepada pemimpinnya. Nah, tentu hal itu akan menjadi komitmen untuk kita semua taat. Dan tugas kita adalah menagih janji. Janji yang telah diungkapkan saat kampanye itu. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Orang Madura mengatakan biasanya pemimpin kalau sudah duduk dia lupa berdiri. Biasanya kalau sudah terpilih jadi presiden, anggota dewan, gubernur, dan wali kota, rata-rata mereka, para pemimpin kita lupa dengan janji-janji politiknya. Jadi ke depan kita semua, ini karena banyak aktivis mahasiswa yang hadir, saatnya kita menagih kepada presiden nanti yang akan terpilih. Kalau versi quick count adalah Prabowo dan Gibran, saya sekira sederhana, di mana janji-janji politiknya kita bisa pretelin satu persatu. Misalnya soal akan mengirimkan kurang lebih putra-putri terbaik di negara ini untuk belajar ke luar negeri, yaitu memperbaiki kualitas pendidikan kita, soal kesehatan dan seterusnya. Soal makan gratis jangan lupa, sama susu gratis itu tagih-tagihnya. Termasuk misalnya soal ingin membangun IKN yang katanya tidak membebani negara. Kita tunggu apakah betul IKN itu tidak membebani negara. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka pemilu ini hanya sebatas seremonial, ganti presiden 5 tahun dan tidak ada perubahan yang signifikan. Intinya kita tagih janji-janji calon presiden di 2024 ini. Nah yang kedua, saya senang Sylvia dengan apa yang disampaikan oleh Dhanil, bahwa nama lain dari Prabowo Subianto itu adalah kesabaran. Nama lain dari Prabowo itu adalah demokrasi. Saya berharap ke depan tentu tantangan yang paling nyata dari Prabowo dan Gibran cukup ramah dengan kelompok-kelompok demokrasi, cukup ramah dengan gerakan aktivis mahasiswa, cukup ramah dengan gerakan-gerakan civil society dan media. Jadi jangan sedikit-sedikit lapor, jangan sedikit-sedikit dianggap sebagai bagian dari pencemaran nama baik dan seterusnya. Belajarlah pada Gus Dur yang siap menjadi martir dalam demokrasi. Fotonya dibakar, fotonya diinjak-injak, tapi tak satu pun mereka itu yang kemudian berakhir di ujung penjara. Tentu pertaruhan demokrasi kita ke depan adalah di ujung tombak, di mana konsolidasi demokrasi ini dipertaruhkan kepada pemenang Pilpres 2024. Ingat, yang ingin saya katakan adalah jangan terlampau menghibur diri juga. Jadi kemenangan ini bukan kemenangan untuk rakyat Indonesia. Ini kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. Satu, silakan nangis. Lepaskan, Tiga, keluarkan ya Mas Adi. Ketimbang jadi bisul, ketimbang jadi penakit, ya kan, pura-pura bahagia. Tumpahkan setumpah-tumpahnya. Versi quick count. Terima kasih. Versi quick count loh ya. Kita lanjut lagi. Emang boleh pemilu bikin malu? Rugi dong. Emang boleh diam aja lihat pemilu curang? Rugi dong. Emang boleh capek-capek ke TPS milih tapi justru dipilihin? Memang boleh pemilu sudah di-set hasilnya? Rugi dong. Emang boleh rugi dong. Emang boleh bernegara sebecanda ini, capek-capek diajarin tentang etika, yang kepilih yang melanggar etika, rugi dong. Cuaks. Apakah pemilu itu dari kata awal dikasih kata dasar kata kerja pilu. Jadi pemilu tukang bikin pilu. Saya bilang kalau dia mau menang, singkirkan penghalangnya. Siapa penghalangnya? Ya Jokowi. Kita pernah dengar Bung Rocky bilang bahwa Anies tidak akan pernah memenangkan Pilpres karena ada penghalangnya. Dan Bung Rocky mengatakan itu jauh sebelum Pilpres dan sekarang terbukti. Dan ternyata penghalangnya itu adalah dengan
mengurangi suara 03 untuk menghalangi Anies. Apakah seperti itu? Enggak begitu. Saya kasih kuliah di Melbourne. Lalu saya bilang, ada orang bertanya, Anies menang enggak? Saya bilang, Anies tidak mungkin menang. Dia maksimal dapat 17%. Kalau sekarang 24%, margin of error gue kasih sama dia dah. Waktu itu saya bilang, karena ada penghalang, lalu orang marah pada saya. Saya bilang, kalau dia mau menang, singkirkan penghalangnya. Siapa penghalangnya? Ya Jokowi. Itu dasar argumen saya waktu itu tuh. Jadi tetap kalau kita lihat dari awal tuh, ya nggak bakal Jokowi itu mengizinkan sedikit pun ruang bagi Anies itu. Kan itu artinya begitu Anies jadi presiden, 2 minggu kemudian Jokowi ditangkap KPK. Kan itu. Bukan karena Aniesnya, tapi karena desakan politik. Jadi semua ide perubahan itu diaklamasikan dalam suara Anies itu. Maka orang akan tuntut pada Anies itu. Anda presiden kan, persoalkan money laundering yang pernah terduga pada keluarganya kan. Itu masalahnya tuh. Demi itu Jokowi tidak mungkin mengizinkan Anies itu. Kalau Ganjar ya masih gampang lah karena masih dikendalikan itu kan. Dan itu yang terbukti itu. Jadi bukan Anies dapat suara Anies itu dipindahkan ke Ganjar. Tapi memang Anies akan dikendalikan algoritmanya untuk tidak mungkin jadi presiden itu. Karena tadi pertimbangan keamanan Jokowi itu berbahaya diasuransikan pada Anies, kira-kira begitu poinnya. Ya, dan kata-kata Bung Rocky Gerung ini sedikit banyaknya benar ya. Ya, tapi sudahlah ya, yang pasti kita serahkan kepada ahlinya saja ya. Kita sebagai masyarakat itu tetap dukunglah. Dukung dari doa, dukung dari pantauan suara agar suara ini tidak selalu diselewengkan ya kan. Dan juga kita terus semangat saling bahu-membahu untuk sampai nantinya kita menunggu pengumuman terakhir dari KPU siapa pemenangnya. Mudah-mudahan segala kecurangan ataupun apapun itu tidak akan terjadi ya. Walaupun terjadi bisa dibuktikan. Oke teman-teman semua, gue rasa ini cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.